Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya kompilasi soal TIU tes intelijensi umum part 1 ya. Jadi kita tidak hanya membahas soal baris dan deret ya, kemudian analogi dan segala macamnya, tidak ya, tapi ini dikompilasikan ya. Jadi gabungan dari beberapa jenis soal ya. Ya, tentunya nanti ada baris dan deret juga ya, kemudian perbandingan kuantitatif ya, kemudian nanti ada analogi dan lain sebagainya. Jadi bagi kamu yang baru melihat ya atau bertemu dengan channel ini, baru melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena channel ini akan membantu kamu untuk belajar ya dan persiapan untuk tes ya, mengikuti tes CPNS gitu. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama kita ke soalnya. Nah, di sini soal pertama ya, kita akan mencari sinonim di sini ya. Kita akan cari sinonim. Nah, jadi di sini ada kata apa itu? Lengas ya. Nah, lengas itu artinya apa sih? Jadi lengas itu sama saja artinya dengan berair ya. Jadi lengas itu artinya adalah berair. Jadi yang paling dekat dengan kata berair itu apa? Menghindar, tentu saja tidak ya, bukan. Buas, tentu saja bukan. Lembab, bisa jadi ya, kalau berair pasti dia lembab gitu ya. Kemudian letih, tentu saja tidak. Meleset juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi lengas sama dengan lembab. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan cari hubungan ya, dua kata yang mana hubungan tersebut akan kita terapkan di dua kata lainnya pada opsi jawaban. Janji, bukti. Nah, kira-kira penghubungnya apa ya? Kata hubungnya apa nih? Nah, jadi ya, janji ya itu kan harus disertai dengan bukti ya. Jadi janji itu disertai ya. Bisa juga ini ya, perlu bukti gitu. Jadi janji disertai dengan bukti atau janji perlu bukti. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan opsi yang ada di jawaban di A sampai E gitu ya. Materi disertai esai, tentu saja tidak ya. Atau materi perlu esai, tentu saja tidak. Ucapan perlu tindakan. Nah, ini tepat ini ya. Jadi ucapan perlu tindakan atau ucapan itu harus disertai dengan tindakan. Oke, kita simpan dulu. Harta disertai atau perlu kendaraan, tentu saja tidak. Tuan disertai atau perlu Tuhan, tentu saja tidak ya. Tidak sesuai. Lanjut. Maling disertai ya, harus disertai atau perlu pidana, tentu saja tidak ya. Oke, nah ya, kalau misalnya maling harus dihukum ya benar, kalau kata hubungnya harus gitu ya, harus dilakukan hukuman, nah itu baru benar, atau harus dipidana, nah itu baru tepat ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, ucapan dan tindakan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, masih menghubungkan dua kata ya, hanya saja di sebelah kanannya ini ada kata lainnya. Kita tinggal cari satu kata. Penghormatan, jasa. Oke, kira-kira bagaimana hubungannya? Penghormatan, jasa. Nah, jadi orang yang mempunyai jasa itu akan diberikan penghormatan ya. Jadi ini dibalik nih, diberikan penghormatan. Jadi orang yang memiliki jasa itu akan diberikan penghormatan. Jadi orang yang memiliki apa yang akan diberikan insentif ya. Orang yang memiliki hadiah akan diberikan insentif, tentu saja tidak ya. Jadi yang A bukan. Orang yang lembur akan diberikan insentif, bisa jadi ya. Ini berarti kerjaannya maksudnya lembur ya. Oke, kita checklist saja dulu, kita sambil cek lagi yang lain. Orang yang pensiun akan mendapatkan insentif. Oke, pensiun bisa juga ya, kita simpan saja dulu. Orang yang mendapatkan piagam akan diberikan insentif. Kan piagam itu kan salah satu jenis ini juga ya, apa namanya itu, penghargaan ya. Apa bisa nggak dimasukkan sebagai insentif? Kita skip saja ya piagam ya. Lanjut, prestasi, orang yang mendapatkan prestasi akan mendapatkan atau diberikan insentif. Nah, ini bisa jadi. Nah, di sini tinggal sisa opsi B, C, dan E ya. Kalau lembur dan pensiun ini apa ya? Terlalu khusus gitu lah ya. Terlalu khusus. Ini kan umum ya. Orang yang
berjasa akan diberikan penghormatan. Nah, jasanya itu seperti apa? Itu kan adalah sesuatu yang umum ya. Kalau lembur ya, kemudian pensiun itu kan adalah sesuatu yang khusus ya. Pensiun misalnya pensiun dari jadi guru, kalau lembur ya misalnya dari lemburnya satpam ya kan, itu kan khusus. Nah, kalau prestasi ini kan banyak ya, umum gitu. Nah, jadi kita pilih yang E gitu. Jadi prestasi, orang yang berprestasi itu nanti diberikan insentif apapun pekerjaannya ya gitu. Oke, kita pilih yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Umum lazim. Nah, apa kata hubungnya itu? Umum lazim. Nah, ternyata umum itu sama saja artinya dengan lazim. Jadi umum sama artinya dengan lazim. Lapar apakah sama dengan haus? Ya, tentu saja tidak. Garam apakah sama dengan asin? Tentu saja tidak. Cinta sama dengan tinta? Tentu saja tidak. Kurus sama dengan gemuk? Tentu saja tidak ya. Langsing sama saja artinya dengan ramping. Nah, betul. Jadi kita pilih yang E. Umum lazim, langsing, ramping. Nah, jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal ini ya. Apa ini ya? Kita mencari kesimpulan dari beberapa premis gitu. Jadi kita harus menggunakan rumus-rumus di logika, biasanya di logika matematika ada dipelajari ini. Tapi di sini saya jelaskan hanya menggunakan logika seperti biasa aja ya, tidak menggunakan jika P maka Q, jika Q maka R dan seterusnya gitu. Nanti mungkin di kemudian hari aja kita gunakan rumus tersebut. Jadi kita gunakan logika umum saja. Oke, kita lihat dari premis pertama. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Nah, jadi ini sebenarnya adalah dua premis yang sama saja ya. Coba kita ulangi. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Jadi kalau misalnya barang pecah belah itu pasti pecah kalau dia jatuh. Kemudian diulangi lagi, hanya saja ini dinegasikan. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah, kan gitu. Ya, itu hanyalah negasi ataupun kebalikan dari premis pertama. Nah, kemudian di pernyataan berikutnya dikatakan bahwa gelas buatan PT Rehat Sejenak tidak dapat pecah ya kalau jatuh. Nah, kalau dia tidak dapat pecah apa? Yaitu pastinya dia tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Nah, kita sesuaikan dengan opsi jawabannya ya. Gelas produksi PT Rehat Sejenak tidak mungkin pecah. Nah, ya kan jelas di sini tidak dapat pecah kalau jatuh ya. Ya, ini kan hanya pengulangan saja untuk opsi yang A. Jadi yang A keliru ya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Mohon maaf, jawaban berikutnya. Gelas produksi PT Rehat Sejenak mudah pecah. Oke, ini juga bukan ya. Berkebalikan dengan pernyataan yang ada di akhir. Kemudian lanjut. Gelas produksi PT Rehat Sejenak tidak termasuk barang pecah belah. Nah, ini sesuai ya. Jadi gelas buatan PT Rehat Sejenak tidak dapat pecah kalau jatuh. Artinya ya, gelas produksi PT Rehat Sejenak itu dia tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah atau tidak termasuk barang pecah belah. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini teman-teman intinya harus teliti ya, harus teliti dan harus sering ya latihan soal seperti ini agar melatih analoginya gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini masih dalam jenis yang sama ya. Jadi kita ambil kesimpulan dari premis yang ada. Semua pegawai PT Rewel mendapatkan gaji pokok. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Kesimpulannya, oke. Nah, jadi ada dua premis. Kita cek opsi jawabannya terlebih dahulu. Semua pegawai tidak mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Tentu saja ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena dikatakan bahwa semua pegawai itu mendapatkan gaji pokok ya, sedangkan di sini dikatakan tidak mendapat gaji pokok, bahkan semua pegawai tidak mendapatkan gaji pokok. Jadi ini adalah pernyataan yang berbanding terbalik dengan premis yang ada di soal. Jadi yang A kita lewati atau keliru ya. Lanjut yang B, semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Nah, perhatikan baik-baik. Semua pegawai PT Rewel mendapatkan gaji pokok. Oke, benar kalau semuanya mendapatkan gaji pokok. Tapi tidak semuanya mendapatkan bonus penghasilan, hanya sebagian saja ya.
yang mendapat bonus penghasilan. Jadi opsi yang B juga keliru ya. Opsi semua pegawai mendapatkan gaji pokok dan bonus penghasilan tentu saja keliru. Kenapa? Karena hanya sebagian saja yang mendapatkan bonus penghasilan gitu. Oke, lanjut lagi ke opsi yang C ya. Opsi yang C, sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Oke, nah ini adalah jawaban yang benar. Coba kita ulangi. Sebagian pegawai mendapatkan gaji pokok. Kok benar ya? Padahal kan di premisnya dikatakan semua pegawai mendapatkan gaji pokok, sedangkan yang C, sebagian pegawai mendapatkan gaji pokok. Lihat kalimat selanjutnya. Dan bonus penghasilan ya. Jadi artinya gini, sebagian pegawai ya yang mendapatkan bonus penghasilan itu pasti dia juga mendapatkan atau dan dapat juga gaji pokok ya. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, lihat ilustrasi berikut ya. Ini misalnya nih, ini adalah semua pegawai ya, semua pegawai. Jadi ini pegawai, dia mendapatkan apa ya? Mendapatkan gaji pokok ya, gitu. Kemudian ya, sebagian pegawai, nah sebagian tuh misalnya di dalam sini ya, sebagian pegawainya tadi ya, itu mendapatkan bonus ya, mendapatkan bonus gitu. Artinya coba lihat, sebagian pegawai mendapat gaji pokok nih yang warna biru ya, itu sebagiannya mendapatkan gaji pokok dan apa? Mendapatkan bonus penghasilan. Nah itu kalau misalnya kita gunakan ilustrasi lebih mudah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah jika Jaka dan Tuti mempunyai buku nikah. Nah ini sebenarnya bisa pakai premis jika P maka Q, jika Q maka R. Cuma ada cara cepatnya ya. Coba perhatikan baik-baik. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Kemudian diulangi lagi kalimatnya. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Ini kan diulangi. Pasangan sah diulangi. Artinya semua pasangan yang menikah di KUA pasti memiliki buku nikah. Kan gitu kesimpulannya. Ya, tanpa kita harus tulis P, jika P maka Q, jika Q maka R. Ya, langsung saja seperti ini. Lanjut. Pasti memiliki buku nikah ya. Jaka dan Tuti mempunyai buku nikah. Nah, ini kita coret yang sama nih. Nah, artinya apa? Sisanya adalah Jaka dan Tuti ya adalah menikah di KUA. Nah, kita lihat opsi yang sesuai. Buku nikah Jaka dan Tuti palsu, tentu saja keliru. Jaka dan Tuti tentu menikah di KUA. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Jaka dan Tuti menikah di KUA gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman ya yang baru saja menonton video ini ya, bisa sambil di pause ya, bisa sambil di pause, kemudian teman-teman silakan dicari dulu jawabannya ya. Nah, agar apa? Agar belajarnya lebih efektif ya. Karena kalau misalnya teman-teman hanya menonton video ini berdasarkan penjelasan saya, maka saya jamin ya teman-teman sekalian itu tidak efektif belajarnya gitu. Karena kalau misalnya hanya mendengarkan apa yang saya jelaskan, itu sebenarnya lebih mudah ketimbang teman-teman mencari jawabannya sendiri. Jadi saran saya, cari pause dulu ya videonya, kemudian selesaikan soalnya, kemudian kalau sudah dapat jawabannya dibandingkanlah dengan penjelasan dari saya. Siapa tahu caranya beda ya, atau teman-teman bisa jadi mendapatkan cara yang lebih cepat. Oke, langsung ke soal berikutnya. Semua pemilik motor di Bandung harus mempunyai surat izin mengemudi. Rocky memiliki 2 motor mewah di Bandung. Oke. Nah, di sini apakah ada yang sama? Ada ya. Apa yang sama? Semua pemilik motor di Bandung, motor di Bandung. Ya, ini sama juga nih, motor mewah di Bandung. Walaupun ada kata mewahnya, tapi intinya sama ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat atau tarik kesimpulan ya bahwa kalau ini kita coret ya. Kalau ini kan sama-sama di Bandung, motor mewah di Bandung kita coret. Artinya Rocky ini ya, dia harus mempunyai surat izin mengemudi. Kan kesimpulannya seperti itu ya. Sisa 2 kalimat itu saja yang kalau digabungkan menjadi kesimpulan. Jadi Rocky itu harus mempunyai surat izin mengemudi. Kita cari opsi yang sesuai atau kurang lebih konteksnya sama. Rocky boleh memiliki surat mengemudi. Kalau ada kata boleh, berartinya kan ada kemungkinan dia tidak
punya kewajiban untuk memiliki surat izin mengemudi. Padahal di sini ada kata harus. Jadi yang A keliru. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita belum bisa menentukan opsi yang B, kita lewati dulu. Yang C, Rocky wajib memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini ya konteksnya sama dengan kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi Rocky itu ya dia harus, ya namanya harus tuh pasti wajib kan, harus atau wajib mempunyai surat izin mengemudi. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang C. Jadi kesimpulannya Rocky wajib memiliki surat izin mengemudi gitu. Oke, lanjut. Oke, tabungan Ica lebih banyak daripada tabungan Ihsan dan Ijal. Oke, nah ini bukan menggunakan logika lagi ya. Jadi kita di sini tidak menarik kesimpulan, kita akan mengurutkan ya. Jadi ini apa ya? Kita harus mengurutkan dari teks yang sudah ada di soal gitu. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Tabungan Ica lebih banyak daripada tabungan Ihsan dan Ijal. Oke, yang tabungannya paling banyak kita taruh paling atas saja ya. Jadi Ica itu paling atas, lebih banyak daripada tabungan Ihsan dan Ijal. Jadi Ihsan, Ijal, di bawahnya Ica. Tabungan Ijal lebih sedikit daripada tabungan Ihsan. Berarti Ijal di bawahnya Ihsan. Ijal. Nah, gitu. Tabungan Ida lebih banyak daripada jumlah tabungan Ica, Ihsan dan Ijal. Berarti Idanya di atas, paling atas. Pernyataan yang tepat adalah nah kita sudah tahu nih urutannya ya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan opsi jawaban. Tabungan Ida lebih sedikit daripada tabungan Ica. Ya tentu saja keliru ya. Padahal Ida itu tabungannya paling banyak gitu. Jumlah tabungan Ida dan Ijal sama dengan jumlah tabungan Ica dan Ihsan. Ya kita nggak tahu ya karena jumlahnya kan tidak disebutkan nominalnya berapa. Yang B juga keliru. Tabungan Ida merupakan jumlah tabungan Ica, Ihsan dan Ijal. Ya kita juga tidak tahu ya karena nominalnya tidak dijelaskan. Jadi kita lewati yang C. Ica mempunyai tabungan yang paling banyak. Tentu saja keliru. Yang paling banyak adalah tabungan Ida. Kita lewati. Ijal yang mempunyai tabungan paling sedikit. Perhatikan baik-baik. Ijal itu namanya paling bawah ya. Berarti dia memiliki tabungan yang paling sedikit. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Nah seperti itu untuk latihan kompilasi soal TIU di video kali ini. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang tetap semangat untuk belajar sampai video ini selesai ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar saya tetap semangat untuk membuat edukasi ya, konten-konten edukasi seperti ini ya, supaya kita sama-sama belajar di channel ini. Kalau misalnya teman-teman punya saran ya terkait dengan soal-soal lainnya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.